Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Pak, alhamdulillah. Luar biasa ya. Pak. Ini sebelum kita mengawali kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bapak minta Mas Satrio untuk memimpin doanya ya Mas, silahkan. Sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Siap, terima kasih Mas Satrio untuk ketersediaannya. Ya. Nah, teman-teman, untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini, kita akan, Bapak mau spoiler terlebih dahulu di awal nih. Nah, nanti untuk bimbingan kelompoknya, topiknya itu mengenai sikap jujur anti mencontek. Nah, luar biasa sekali mungkin ininya kan topiknya ya, luar biasa sekali. Nah, dengan adanya bimbingan kelompok ini diharapkan teman-teman nanti setelah selesainya bimbingan kelompok paham mengenai pentingnya sikap anti mencontek seperti itu. Jadi kalau kedepannya ada ujian, teman-teman terhindar dari perilaku mencontek seperti itu. Dan teman-teman juga di sini setelah selesai dari bimbingan kelompok bisa sharing kepada teman-teman ya terkait hasil dari sini. Nah, perlu diingat teman-teman, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Nah, ada dua asas dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini sebenarnya di sini tidak diutamakan ya. Nah, pada bimbingan kelompok ini kan lebih mengarah kepada pemahaman ya, teman-teman. Pemahaman dan pencegahan. Malah nanti setelah dari sini teman-teman bisa men-sharingkan ke teman-temannya biar teman-teman yang lainnya tidak mencontek. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, teman-teman. Nah, di asas keterbukaan ini diharapkan teman-teman di sini bisa proaktif ya. Bila ada tanggapan, nanti langsung menanggapi. Lalu ketika ada pendapat, langsung diutarakan seperti itu ya. Tujuannya agar bimbingan kelompok kita ini hidup ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi kita belum kenalannya, teman-teman. Sebelumnya ya, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Brilliant Stoic. Nah, Bapak mau kenalan dulu nih sama teman-teman di sini. Mau kenalan dulu dari Mbak Rahma mungkin ya. Kenalkan nama dan kelas. Nama, kelas, dan alamat. Nah, sip. Yuk, Mbak Rahma. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ramadita Damayanti. Saya dari kelas 12 IPA. Alamat saya Majenang. Majenang. Oh iya, Mbak Rahma. Ya. Selanjutnya. Sebelah Mbak Rahma ada Mas Farik. Wah, Mas Farik. Coba diperkenalkan diri, Mas. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Farik, asal saya dari Cipari, Kabupaten Cilacap. Siap, Cipari. Wah. Selanjutnya nih sebelah saya ada Mas Dika. Belum dimut. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Dika Maulana Ramadan dari kelas 12 IPS 3, alamat Majenang. Iya, siap, 12 IPS 3 ya, Mas. Bawahnya saya ada Mas Aprizal nih. Coba Mas Aprizal perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Afrizal Gusti Adriansyah. Saya dari kelas IPS 4. Alamat saya di Wanarja. Terima kasih. Aprizal, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Apsohi sih, Mas Apsohi nih. Ya, halo teman-teman semuanya dan Pak Brilliant Stoic. Perkenalkan saya Maulana, saya asalnya dari Cimanggu. Saya dari kelas 12 Bahasa 1. Ya, terima kasih. Siap. Panggilannya Apsohi nih, Mas Apsohi. Iya, Sohih, Pak. Oh, Sohi. Samping saya ada Mas Satrio. Nih, silakan Mas Satrio. Ya, perkenalkan nama saya Satrio Priyo Pambuti, asal dari Cilacap, saya dari kelas agama 1. Ya, terima kasih ya. Ya, setidaknya Bapak udah kenal di sini, ada beberapa anak yang kenal ya sama Bapak. Nah, sebelum kita lebih dalam
membahas tentang bimbingan kelompok ini, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya tidak? Belum. Belum, Pak. Belum ada ya? Bimbingan Belum orang pernah, tua. Pak. Belum. Oke, nah, jadi Bapak akan memberikan sedikit gambaran mengenai bimbingan kelompok itu sendiri ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan kelompok. Nah, ini kan kelompok ya, di mana pemimpin kelompok saya sendiri menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial. Wah, atau untuk membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, nanti kita akan membahas mengenai topik ini bersama-sama. Nah, lalu saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab saya dan teman-teman. Di sini kan saya pemimpin kelompok ya, jadi nanti akan memandu jalannya diskusi. Nah, teman-teman kan sebagai anggota kelompok nanti harus proaktif ya, harus berpendapat. Ya, oke, siap. Terima kasih. Nah, kita akan ini dulu ya, kontrak bimbingan kelompok dulu ya. Kira-kira kita sepakati kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini 30 menit cukup tidak nih? Cukup. Siap. Cukup, Pak. Cukup banget ya. Oke, kontrak kuliah kita sepakati 30 menit ya. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini menggunakan metode diskusi. Nanti jangan lupa untuk berpendapat ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih, ada yang masih bingung? Oke. Diskusi tentang apa, Pak? Tadi Bapak udah menjelaskan mengenai topik ya perilaku mencontek. Nah, seperti itu ya Mas. Nanti kita simak baik-baik. Oke. Bila tidak ada yang ditanyakan, berarti ini udah siap ya untuk melaksanakan bimbingan kelompok ya. Udah siap ya? Insya Allah. Wah, masih lemes-lemes nih. Kayaknya Bapak perlu sedikit memberikan permainan kepada teman-teman biar lebih lebih rileks ya. Nih, Bapak punya permainan. Jadi nanti teman-teman kayak gini nih. Teman-teman kayak gini. Nanti kalau misal Bapak bilang salam dari Cilacap, teman-teman tetap kayak gini. Kalau Bapak bilang salam dari Binjai, langsung kayak gini. Ya. Siap ya, salam dari Binjai kayak gini, salam dari Cilacap kayak gini. Ya, fokus. Siap. Salam dari Cilacap. Wah, tangannya masih di bawah semua tadi. Ulang ya. Salam dari Binjai. Hayo bingung. Salam dari Binjai. Bapaknya yang kebalik padahal. Enggak, saya kan cuma ngetes teman-teman. Oke, untuk permainannya cukup ya. Udah cukup rileks ya teman-teman. Nah, diharapkan nanti teman-teman bisa rileks seperti ini dalam melaksanakan bimbingan kelompoknya ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh video ya, video kasus mengenai mencontek. Teman-teman memperhatikan dengan baik-baik, nanti di akhir videonya teman-teman langsung menanggapi aja ya. Nah, ini Bapak izin share screen terlebih dahulu sebentar. Share sound. Oke. Jadi simak baik-baik ya. Bismillah.
Mas, sini. Iya Pak, ada apa Pak? Kalian Mas Bramantya, Gilar, sama Fajar ya? Iya Pak, benar Pak. Iya Pak, benar Pak. Kalian tahu salah kalian apa? Enggak Pak, nggak tahu sumpah. Masih belum tahu? Kalian nyontekan di kelas saya? Enggak Pak, kita nggak nyuruh saya. Bapak salah lihat kali. Ya udah, kalau kalian masih nggak mau ngaku, selamat ulang tahun depan. Ini bener nggak sih bapaknya bener ngasih nilai E? Ya kali udah. Iya nih, emang beneran ya. Oke. Dari video tersebut, silakan teman-teman untuk menanggapi nih. Ini Mas Ibang nggak on cam nih. Iya sih. Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu nih, siapa nih? Saya boleh, Pak? Boleh, ya Mbak Ama, silakan. Oke, dari video yang telah ditayangkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa tadi untuk video yang pertama ada siswa SMA ya, nyontek pakai kertas. Nah, terus untuk yang mahasiswa tadi, ada juga yang ketahuan nyontek sama dosennya nih. Terus dosennya tahu, tapi nggak langsung ditegur waktu ujian, jadi dicoret namanya. Terus dikasih nilai E, terus dikasih hukuman buat ngulang mata kuliah tersebut di semester yang akan datang. Seperti itu, Pak. Bagus. Terima kasih, Mbak Ma. Yang kedua nih, siapa nih? Saya Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan Mas Maulana. Mas Sohi, silakan. Ya, dari video tadi apa ya, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwasanya bisa kita lihat di situ itu salah satu jenis-jenis dari mencontek gitu, karena itu tadi ada banyak banget ya, ada yang mencontek menggunakan HP, terus ada juga yang mencontek menggunakan kertas, terus ada juga yang tadi satu sama lain itu ya saling contek-contekan gitu Pak. Jadi saya bisa simpulkan di situ jenis-jenis mencontek yaitu perilaku ketidakjujuran siswa gitu ya Pak ya. Mungkin itu aja sih Pak dari saya. Ya betul ya Mas Sohi dengan Mbak Rahma tadi ya. Tadi Mbak Rahma mengatakan ya betul, tadi melihat ada siswa yang mencontek, mahasiswa yang mencontek, lalu tiba-tiba dosennya tahu dan anaknya suruh ngulang di mata kuliah selanjutnya, di semester selanjutnya. Lalu Mas Sohi juga tadi mengatakan ada beberapa jenis ya tadi, jenis mencontek menggunakan HP, ringkasan kayak gitu ya. Memang betul ya ini semuanya ya. Dari video tadi menunjukkan sikap yang tidak terpuji, yaitu mencontek. Ternyata mencontek juga punya banyak strategi ya. Ngomong-ngomong seputar mencontek nih teman-teman. Menurut teman-teman, pendapat dari teman-teman, apa sih perilaku mencontek itu? Coba Bapak ingin tahu. Dari siapa dulu nih, silakan. Satrio Raisen, silakan. Menurut saya mencontek itu perilaku di mana kita melihat jawaban teman dengan berbagai macam strategi. Biasanya yang mencontek itu orang yang tidak menguasai materi, seperti itu Pak. Iya betul sekali emang. Selanjutnya ini siapa nih? Mas Afrizal silakan. Iya. Pak, menurut saya mencontek itu proses di mana kita mengerjakan soal dengan meminta jawaban kepada teman yang lainnya, Pak. Dan biasanya itu jawabannya sama persis. Persis, ya. Betul.
Selanjutnya nih, siapa nih? Mas Farik? Silakan, Mas Farik. Terima kasih kesempatannya Pak. Kalau menurut saya mencontek itu perbuatan tidak terpuji, menyalin atau menduplikat jawaban juga bisa, baik secara memaksa ataupun sama-sama sukarela gitu. Itu sama-sama tidak terpuji. Baik karena yang sangat menguntungkan pihak yang tidak belajar. Iya, betul sekali, memang. Terima kasih, Mas Farik. Mas Dika, Mas Dika. Pak, menurut saya mencontek itu sebuah bisa disebut dengan plagiasi ya Pak ya, karena meniru karya dari orang lain. Iya, betul, plagiasi ya. Kalau dari Mbak Rahma sendiri, Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Menurut saya menyontek merupakan perbuatan curang ya Pak, demi mendapatkan nilai yang bagus, orang yang nggak belajar malah nyontek. Jadi kan yang dicontekin jadi rugi juga sebenarnya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya. Nah, Bapak menangkap dari tanggapan teman-teman tadi bahwa memang menyontek adalah perbuatan yang curang. Tadi ada yang mengatakan seperti itu ya. Lalu mengutip tulisan pekerjaan orang lain, mencontek atau plagiasi. Nah, tadi juga ada yang mengatakan meminta jawaban dari orang lain. Nah, tadi juga saya ingat nih, dari pertanyaan Mas Satrio apa ya, mencontek itu perilaku ya, melihat jawaban teman dengan berbagai macam strategi. Nah, jadi memang betul seperti itu adanya, mencontek adalah kegiatan yang tidak baik ya tentunya ya teman-teman. Itu dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan semata dan tidak melihat efek ke depannya biasanya teman-teman. Saya jadi ingat jawabannya Mas Satrio tadi, mencontek itu perilaku melihat jawaban teman dengan berbagai macam strategi. Nah, berkaitan dengan strategi ini, Bapak jadi ingin tahu nih, strategi-strategi apa sih yang biasanya dilakukan oleh anak-anak ketika di sekolahan gitu loh, yang untuk strategi untuk mencontek biasanya. Teman-teman dulu pernah berpengalaman kan? Bukan berpengalaman, pernah melihat teman-temannya mungkin mencontek dengan berbagai macam strategi. Nah, contohnya seperti apa yang pernah dulu teman-teman lihat? Coba dijelaskan. Mbak Rahma mungkin? Izin menjawab, Pak. Oh, Mas Maul, silakan. Ya, mungkin saya pernah itu sudah turun-temurun kali ya Pak, dari SD, SMP, sampai SMA. Sekarang pun saya pernah melihat gitu teman saya mencontek itu. Biasanya tuh hal yang sama gitu ketika guru atau mungkin ketika pengawas itu lagi keluar, itu biasanya orang itu saling bertukar pikiran gitu Pak, secara lisan gitu. Biasanya pakai bahasa isyarat juga. Jawaban nomor 1 apa? A gitu. Jawaban nomor 2 apa? B gitu. Jadi seringnya sih seperti itu Pak gitu kalau saya. Jadi pakai bahasa lisan secara langsung ketika pengawas itu nggak dalam ruangan gitu Pak. Iya siap, terima kasih Mas. Mbak Rahma mungkin tadi. Iya, kalau waktu itu saya pernah melihat teman saya nyontek dengan menulis jawaban di kertas kecil seperti yang dilihatkan pada video, kemudian dilipat, terus ada yang dilempar, ada yang dikasih pakai tip ek Pak, jadi ditutup tip ek, itu diselipin kertas contekannya, seperti itu. Ya, siap. Mas Farik. Kalau menurut saya yang paling ekstrim ada sih dulu kasus waktu maraknya ujian nasional jadi penentu kelulusan, ya ada oknum gitu jual beli kunci jawaban seperti itu. Itu dulu marah sekali Pak. Iya, jual beli. Nggak tahu sih kalau sekarang. Iya. Kunci jawaban. Siap, kunci jawaban. Oknum. Terima kasih Mas. Mas Satrio tadi udah raise hand coba. Kalau saya dulu bukan, maksudnya kalau teman saya itu dulu kalau nyontek itu nendang-nendang kursi depannya buat baba kayak gitu. Nendang kursi. Mas Dika coba. Ya Pak, baik Pak. Menurut pengalaman ya Pak ya. Iya, pengalaman. Teman-teman biasanya gini loh Pak. Pura-pura izin ke kamar mandi dulu gitu Pak. Nah, nanti kamar mandi itu ternyata browsing Pak lewat HP Pak. Jadi izin ke kamar mandi bukan untuk di kamar mandi ya semestinya itu, tapi malah untuk menyontek Pak. Iya. Mas Afrizal coba nih. Itu Pak. Ya, menurut pengalaman saya sih Pak, saya itu sering liatin kalau pas ulangan itu Pak, ada yang pakai kode-kode tangan gitu ngeliatin ke orang-orang gitu Pak.
1, 2, 3 gitu. Atau mereka ngapain Pak? Kayaknya sih kode-kodean gitu Pak. Iya. Ya, memang benar sih ya Mas, Mbak dan semuanya ini. Bapak juga pernah mengalami masa sekolah kan ya, di mana strategi-strategi itu sudah bisa dibaca sebenarnya strateginya itu. Tapi guru biasanya malah bersikap biasa aja, nggak tahu mungkin ya. Tapi Bapak kok jadi bertanya-tanya seperti itu. Ya terima kasih Mas, Mbak. Terkait barusan contoh, terus Bapak pengen tanya nih, apa sih yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan menyontek? Kira-kira apa ya? Penyebabnya sih menurut saya karena tidak adanya support system sih. Bisa jadi di rumah anak tersebut kurang adanya perhatian, jadi anak tersebut melampiaskan dengan mengerjakan soal semuanya sendiri dan dengan jalan yang tidak baik kayak gitu. Bagus. Mas Afrizal? Ya Pak, kalau menurut saya sih Pak, biasanya itu siswa itu mencontek karena nggak suka sama pelajarannya sih Pak. Jadi mereka jadi malas belajar gitu, jadi lebih milih buat niru jawaban teman. Kayak gitu Pak. Iya, siap. Kalau dari Mas Dika nih, gimana nih? Kalau menurut saya ya Pak ya, mungkin dari pengalaman masa lalu. Jadi kebiasaan mencontek itu mungkin akan terus-menerus gitu Pak, menjadi kebiasaan. Iya. Oh, iya, nanti ada solusinya berarti, Mas. Iya. Mbak Rahma coba nih. Kalau menurut saya penyebab nyontek itu karena kurang percaya diri dari siswa tersebut ya. Nah, rasa percaya diri ini bisa disebabkan karena siswa biasanya belajar dengan sistem kebut semalam. Udah belajarnya sistem kebut semalam, materinya banyak, jadi waktu belajarnya kurang. Terus jadi malas. Jadi itu yang menyebabkan siswa buat nyontek sih, Pak. Seperti itu. Siap. Mas Sohi? Ayo Pak, izin menjawab apa ya? Jadi kalau menurut saya Pak, untuk perilaku mencontek itu karena alasan itu sih Pak, alasan dari kecil gitu, mungkin kurangnya pengetahuan mengenai kejujuran gitu dari kecil. Jadi biasanya orang-orang mencontek itu ya karena sistem pendidikannya yang kurang baik, misal di sekolah tersebut itu kurang diajarkan sifat jujur itu seperti apa gitu, mungkin karena kurang pengetahuan aja sih Pak. Ya, terakhir nih Mas Farik nih. Menambahkan aja ya, jawaban teman-teman udah bagus-bagus. Kalau menurut saya sih karena ada tekanan gitu, baik dari keluarga, orang tua atau sekitarnya, yang tuntutan kalau harus nilai bagus, harus hasil yang memuaskan, sedangkan dirinya sendiri itu tidak mampu gitu. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu gimana caranya biar nilainya bagus di luar kemampuannya. Keren semuanya. Iya. Keren semuanya, Pak. Ya, jawabannya betul semuanya ya. Penyebab-penyebab tersebutlah yang menjadi dasar siswa sebagai pelajar menghalalkan berbagai macam cara ya untuk melakukan mencontek. Kalau kita melihat penyebabnya memang cukup mengenaskan sih ya. Nah, dari penyebab tersebut maka akan timbul dampak. Nah, dampaknya nih. Tadi kan kita udah contoh, udah penyebab, sekarang dampak. Dampak dari kegiatan mencontek menurut teman-teman kira-kira apa ya? Akibat dari mencontek kira-kira apa ya? Mbak Rahma coba Mbak Rahma. Menurut saya akibat dari menyontek ini nanti jatuhnya ke pola pikir siswa sih Pak. Jadi biasanya siswa yang udah biasa menyontek jadi kayak ya udah besok nyontek aja gitu. Jadi malas buat belajar. Terus ya udah kayak pikirannya besok gampang deh bisa nyontek ke temen gitu. Ada temen yang mau dicontekin. Seperti itu sih Pak, kurang lebihnya. Siap, keren. Mas Satrio, Mas Sohi tadi Mas Sohi. Oh ya, kayak dampak ya Pak, dampak dari mencontek itu. Kalau menurut saya dampak dari mencontek itu cukup jangka panjang banget ya Pak ya. Nanti kalau kita kebiasaan dari kecil sudah mencontek, itu nanti gedenya itu bakal jadi tukang yang kurang jujur gitu, orang yang kurang jujur gitu. Jadi dampaknya itu cukup panjang. Jadi perilaku mencontek ini sebaiknya itu perlu diwaspadai ya dari mulai dini gitu. Jadi karena dampaknya itu cukup panjang Pak gitu. Bisa jadi nanti gedenya jadi tukang korupsi atau mungkin jadi
tukang pembohong gitu, Pak. Iya, terima kasih Mas. Selanjutnya Mas Satrio nih. Mungkin yang tadi apa ya yang disebutkan sama Sofi kan itu jangka panjangnya ya Pak. Mungkin kalau jangka pendeknya dan langsung kerasa itu bakalan dipisahkan dari ruangan atau mengerjakan ujian secara terpisah dari teman-teman yang lain itu. Teman-teman yang lain ngerjainnya di kelas, kita ngerjain di TU kan nggak enak Pak. Iya, dulu sering kayak gitu ya. Iya, kalau dari Mas Farid gimana Mas Farid? Hampir sama sih kayak teman-teman, jadi kebiasaan sih ya kalau bahasa sininya tuh tuman gitu, nyontek terus keterusan gitu. Jadi menghilangkan sifat jujur ke bawah sampai gede. Iya. Paling gitu sih Pak. Iya, bagus ya, siap. Nah, Mas Dika belum ya tadi ya? Kalau menurut saya sih ya sependapat sama teman-teman siapa ya. Benar semua pendapat dari teman-teman. Mungkin juga kebiasaan mencontek itu mungkin akan mengurangi daya kinerja otak ya Pak ya. Akan menurun mungkin ya. Karena terbiasa untuk mencontek dan bukan dari jawaban aslinya sendiri gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih semuanya ya. Jawabannya keren-keren. Nah, memang dari dampak itu akhirnya kita tahu ya teman-teman, dampaknya cukup memalukan sekali tentunya. Apakah dengan prestasi ini, kok prestasi? Apakah dengan seperti itu akan membuat bangga orang tua? Oh, tentu tidak ya. Nah, makanya dari dampak tersebut kita perlu adanya ini ya teman-teman, cara menanggulangi ya, agar tidak terhindar agar kita terhindar dari perilaku mencontek. Mungkin dari teman-teman terkait solusinya nih. Coba siapa yang mau mengutarakan solusi dari kegiatan mencontek? Saya Pak. Oke, Mas Budi. Kan. Kalau di solusi di intern sekolah sih biasanya harusnya penegakan aturan ya, baik dari pengawas ujian ataupun guru gitu. Kadang selama ini ada beberapa guru yang membiarkan perilaku mencontek gitu. Ada istilah boleh mencontek asal jangan berisik seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi yang penting tuh aturan ya ditegakkan itu. Seperti itu paling Pak. Oke, siap. Kalau dari Mbak Rahma gimana Mbak Rahma nih? Kalau dari saya, dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang pemahaman mencontek sih Pak, kayak dampaknya tuh apa buat kita dan teman kita yang dicontekin, seperti itu. Jadi siswa juga ada rasa, oh berarti emang mencontek nggak baik, kita nggak boleh melakukan itu lagi, seperti itu Pak. Iya, siap. Ya izin menjawab Pak. Iya, silakan. Kalau menurut saya ya bangkitkan rasa percaya diri dari anak. Yakinkan kalau misalnya apa ya bisa mengerjakan 100% dengan apa ya dengan semaksimal kemampuan diri walaupun nanti hasilnya tidak mendapatkan nilai 100 tapi kan itu hasil dari diri sendiri seperti itu. Terus siapa lagi nih yang mau memberikan solusi? Ya Mas, Okay. Mas Unit Cipari nggak apa-apa? Coba. Maaf Pak, namanya belum diganti. Oh iya. Iya, siap. Silakan Lupa. ganti. Tadi sudah jawab kayaknya. Oh, sudah Penegakan jawab. aturan. Iya. Yang belum jawab tadi siapa ya? Saya Pak. Oh, Mas. Saya Ya, Pak, saya. Mas Afrizal. Menurut saya solusinya itu dengan memberikan hukuman Pak ke anak yang mencontek gitu. Itu berlaku objektif dan terbuka dalam pemberian penilaian gitu. Jadi jika siswa itu protes, maka guru bisa memberikan penjelasan. Kalau ingin nilai bagus, ya kerjakan secara jujur begitu Pak. Ya, Jadi anak-anak tersebut bisa bekerja secara individu seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih. Mas Dika ya tadi ya, tinggal Mas Dika ya. Iya Pak, saya Pak. Gimana Mas? Menurut saya Pak ya, mungkin dengan pendekatannya Pak ya. Iya. Jadi siswa tersebut dipanggil, siswa yang bersangkutan dipanggil lalu diberikan punishment atau pemahaman ya Pak ya mengenai bahaya menyontek gitu ya Pak ya. Atau larangan menyontek gitu. Ya, baik. Bagus semua sih jawabannya ya. Memang
tadi dari hasil tanggapan teman-teman mengenai solusinya, ada yang bilang melakukan sosialisasi dengan, terus ada bilang memasang CCTV ya. Ya bagus sekali masang CCTV ya di kelas. Nanti kan kalau ada yang nyontek lihat HP kelihatan, wah ini bisa buat bukti nih, nah, kan gitu ya. Lalu memberikan punishment tadi kata Mas Dika. Lalu ada yang bilang melakukan pengawasan yang ketat. Terus ada yang bilang yakin kalau kita bisa mengerjakan 100%. Nah, memang solusi-solusi tersebut dapat kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang betul, kita harus yakin dengan pendirian kita, yakin 100% kalau kata Mas Satrio tadi ya. Ya betul sekali. Dengan yakin kita akan berlatih secara jujur ya teman-teman. Mulai dari hal kecil seperti ini kita belajar mengenai tidak mencontek, biar kedepannya kita bisa lebih jujur ya teman-teman. Nah, dari diskusi kita selama ini, setelah kita mengetahui nih pengertian mencontek, contoh-contoh mencontek ya, strategi, banyak banget strateginya tadi ya, strategi mencontek, lalu penyebabnya, lalu dampaknya, lalu solusinya, Bapak minta nih 2 orang untuk merefleksikan hasil diskusi kita pada hari ini. Siapa nih yang mau merefleksikan? Coba. Saya boleh, Pak. Boleh, silakan. Gimana, Mas? Oke, jadi dari pembahasan kita pada kali ini terkait sikap anti mencontek, saya bisa menyimpulkan bahwa kita jadi bisa mengerti dan belajar apa sih arti penting dari jujur. Seperti yang kita ketahui, kejujuran itu kan emang sulit ya untuk ditegakkan. Tetapi apabila kita dapat menerapkan sikap jujur itu dari kecil, itu akan berdampak baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rahma atas refleksinya. Selanjutnya siapa nih? 2 orang aja nggak apa-apa, 2 Ya orang. boleh Pak. Oh, boleh. Mas Satrio. Kalau menurut saya dari adanya bimbingan kelompok ini, kita belajar tentang apa itu dampak dari mencontek dan cara menjaga agar tidak hobi mencontek lagi. Karena menurut saya pemahaman seperti ini sangat dibutuhkan, karena kita sebagai anak muda harus belajar untuk jujur. Karena kalau dari awal sudah tidak jujur, bagaimana dalam melakukan pekerjaan yang lain seperti itu. Bagus semuanya ya. Nice sekali buat Mbak Rahma tadi ya sama Mas Satrio. Nah, kejujuran adalah memang poin nomor 1 ya, poin nomor penting dalam hidup kita ya. Jujur itu adalah sikap yang terpuji teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi bahwa kita diharapkan bisa terhindar dari perilaku mencontek, entah bagaimanapun kondisinya, entah itu kita tertekan atau terdesak, misal kita dalam dihadapi ujian, terus kita tiba-tiba mencontek, kita harus bisa menjaganya. Pokoknya tetap hindari mencontek. Karena dari hal kecil seperti itu akan berdampak pada kedepannya teman-teman. Itulah yang akan membentuk sikap kejujuran kita. Jadi memang penting sekali kita membahas seperti ini. Dampak untuk kedepannya bakalan bagus sekali kalau kita bisa menahan untuk menghindari mencontek. Nah, dari kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok, ini cukup 1 sesi aja ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu melakukan sesi berikutnya ya, karena pemahaman kita seputar mencontek ini memang bisa langsung dipahami sama teman-teman kan ya. Bisa langsung dipahami ya. Iya Pak, sangat paham sekali. Nah, Sangat paham. Nah, setelah selesainya bimbingan kelompok ini, teman-teman bisa memberikan informasi, bisa sharing-sharing kepada teman yang lainnya. Agar, nih, aku dapat solusi loh, kalau biar gimana caranya biar nggak nyontek, kayak gitu. Biar teman-temannya juga terhindar dari sikap menyontek, kayak gitu. Nah, mungkin kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini dicukupkan saja ya. Nanti Bapak akan memberikan evaluasi hasil, ya selembaran lah nanti yang akan Bapak kirimkan di WA Group. Teman-teman diisikan aja di situ lembar evaluasi hasil itu terkait dengan pemahaman teman-teman. Bapak ingin tahu seberapa jauh sih pemahaman teman-teman mengikuti kegiatan ini. Nah, kayak gitu. Nanti langsung dikumpulkan besok berarti ya, hari Senin. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin dicukupkan aja untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bapak minta perwakilan nih dari Mas Rahma, Mbak Rahma, ya, untuk menutup kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan konseling pada kali ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilahkan.
Doa selesai. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya udah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kita, Bapak, yaitu bimbingan kelompok. Kegiatan kita ya, bimbingan kelompok. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau melakukan kegiatan, wah itu Afrizal udah ngantuk banget ya, udah menguap, ya bisa langsung meninggalkan Zoom ini untuk melakukan kegiatan yang lainnya ya teman-teman ya. Terima kasih banget. Bapak izin ini ya, screenshot ya buat dokumentasi. Ya, 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya udah menyempatkan waktunya. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.